lagi. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang IPA, tentang pengaruh cuaca dan musim di Indonesia. Oke. Sekarang dengarkan Ibu Guru. Kalian siap? Baiklah, Ibu mulai ya. Nah, pada pelajaran yang lalu, Ibu sudah pernah kasih catatan kepada kalian semua kan? Bahwa tentang cuaca dan pengaruh musim. Nah, di sana Ibu pernah mencatat apa yang dimaksud dengan cuaca. Ya, oke. Kalau kalian masih ingat, coba apa yang dimaksud dengan cuaca? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, cuaca adalah keadaan udara di sekitar kita. Cuaca dapat berubah-ubah. Siapa yang dapat mengatur cuaca? Cuaca diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang mengatur cuaca itu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Ibu ada bacaan ya yang harus kalian baca dan kalian ingat. Nah, ini ada bacaan di sini. Coba dibaca sama-sama. Yang warna kuning, cuaca adalah keadaan udara di sekitar kita. Oke? Sudah ingat? Nah, cuaca itu terdiri atas 4 macam. Ya, nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Sekarang kalian sudah mengerti dulu tentang cuaca? Oke, ada lembaga atau badan yang menangani tentang cuaca. Namanya BMKG. Ya. Nah, ada lembaga yang menangani tentang cuaca, yaitu BMKG. Apa sih BMKG? BMKG itu kepanjangannya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, jadi lembaga yang menangani tentang cuaca adalah BMKG. Dia tidak mengatur cuaca, tapi yang mencatat tentang keadaan cuaca. Namanya BMKG. Ya, tapi kalau yang mengatur cuaca adalah itu semua adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang macam-macam cuaca. Ambil gambarnya sebentar ya. Ke Ibu Guru. Lihat, Ibu sudah punya gambar. Nah, ini adalah gambar tentang macam-macam cuaca. Ya, ada gambar matahari yang bersinar terang. Ini disebut cuaca cerah. Ya, cuaca cerah itu matahari bersinar terang. Kemudian udaranya segar. Ya, sinarnya sangat terik. Biasanya kalau cuaca cerah ini itu menandakan tidak akan ada hujan. Oke? Lihat gambarnya dan apa pengertian cuaca cerah. Sudah? Kemudian yang kedua adalah, ganti dulu sebentar. Yang kedua adalah, nah, kita lihat di sini. Ya. Ada cuaca berawan. Ada di sini gambar sinar matahari tetapi terhalang awan. Ya. Jadi sinar matahari yang mau menerangi bumi, yang akan menerangi bumi terhalang oleh awan. Sehingga sinar matahari tidak begitu panas. Nah, ini yang disebut dengan cuaca berawan. Oke? Selanjutnya ada cuaca apa ya? Nah, nih, ini
gambarnya apa ya? Gambarnya langit, mendung, wah hitam, ya. Ini disebut cuaca mendung, ya. Kenapa disebut cuaca mendung? Karena langitnya dipenuhi awan hitam. Kenapa awannya hitam? Karena awannya ini penuh dengan uap air sehingga dia berat. Ya. Oke? Sudah jelas tentang cuaca mendung? Kita ganti lagi. Cuaca selanjutnya adalah cuaca apa ya? Nah, selanjutnya adalah cuaca. Oke, ini cuaca apa ini? Lihat gambarnya. Wah, ada awan, kemudian ada titik-titik air. Ini disebut cuaca hujan. Ya, cuaca hujan. Apa sih hujan itu? Hujan itu adalah jatuhnya butiran-butiran air ke tanah, ya. Nah, pada saat cuaca hujan ini biasanya diiringi dengan suhu udara yang dingin. Oke. Jelas, jadi ada 4 macam cuaca, yaitu, ulang lagi, apa saja? 1, cuaca cerah. 2, cuaca berawan. 3, cuaca mendung. Kemudian yang 4, cuaca hujan. Nah, ya, baik. Ini Ibu simpan, Ibu akan tunjukkan tentang hal yang lain. Oke. Sebentar ya. Nah, halo. Lihat ke sini, Ibu pegang apa? Ini namanya globe atau bola dunia. Ini adalah bentuk bumi yang kecil, tiruan bumi yang kecil ya. Nah, ini bumi kita kan bulat. Kemudian dia ada porosnya. Ini yang disebut poros itu ya. Sumbunya. Kemudian bumi juga selalu berputar terus. Dia berputar. Sekali putaran dari sini ke sana itu 24 jam, sehari semalam. Ya. Oke. Nah, bumi berputar mengelilingi matahari. Sebenarnya matahari tidak berputar. Ini Ibu pegang senter. Anggap ini adalah sinar matahari. Nah, Ibu nyalakan ya senternya ya. Nih, ada sinarnya kan? Nah, ini dia selalu diam. Inilah matahari. Ya, yang berputar adalah bumi. Jadi matahari diam. Nah, buminya berputar. Ya. Sebentar. Nah, dia sedang menerangi bumi. Nah, coba kalian cari negara Indonesia yang ada bendera merah putih. Mana ya? Nah, ini dia nih ya, menghadap ke kalian. Nah, ini ya, ini bendera merah putih ini. Nah, pada saat dia kena sinar matahari, tuh Indonesia ini mengalami siang. Kenapa? Karena Indonesia menghadap ke sinar matahari. Kemudian kita putar buminya ini. Karena bumi berputar lama-lama, nah, Indonesianya ke samping. Nah, dia akan mengalami sore ya, berputarnya dari arah timur ke barat ya. Jadi dari arah timur ke barat. Nah, kemudian dia mataharinya masih bersinar. Kemudian buminya berputar. Nah, Ibu putar. Wah, lama-lama Indonesianya makin ke belakang. Nah, mengalami sore. Kemudian hampir malam. Kemudian benar-benar malam karena tidak kena sinar matahari. Jadi bagian bumi yang tidak kena sinar matahari dia akan mengalami malam. Jadi Indonesia sedang malam nih karena dia ada di belakang tidak kena sinar matahari. Nah, kemudian
Lama-lama berputar, wah pagi, wah akhirnya siang, kena sinar matahari deh. Nah begitu seterusnya. Oke, jelas? Nah sebentar, nanti akan Ibu lanjutkan kembali. Oke, lanjut ya. Ini bumi. Bumi itu terbagi atas dua bagian, ya. Bumi itu ada bagian bawah dan bagian atas. Ini selatan, ini utara. Nah, garis tengah ini, yang di tengah itu adalah khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Nah, kebetulan Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia beriklim tropis. Nah, negara yang beriklim tropis itu punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sebentar Ibu akan ambil gambar lagi. Oke? Perhatikan. Nah, ini ada bacaan. Coba kalian baca. Apa bacaannya? Ya, musim di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada dua musim. Kenapa? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, Indonesia kebetulan ada di tengah, ya. Sehingga punya dua musim, yaitu musim kemarau atau musim panas. Apa sih musim kemarau? Yaitu keadaan di mana jarang terjadi hujan. Ya, jadi musim kemarau itu jarang terjadi hujan. Kemudian yang kedua musim hujan. Apa sih musim hujan? Keadaan di mana sering turun hujan, sehingga disebut musim hujan. Nah, pada saat musim hujan tanah menjadi basah, ya. Pada saat musim hujan juga udaranya dingin. Kemudian pada musim hujan ini biasanya ada hewan-hewan tertentu yang sering keluar di musim hujan. Ya, hewan apa saja sih yang sering keluar di musim hujan? Ya, hewan yang sering keluar di musim hujan ada cacing tanah, kemudian ada siput atau keong, ya. Nah, cacing tanah ini sering keluar di musim hujan karena pada saat musim hujan tanah menjadi gembur sehingga cacing mudah keluar. Kemudian siput juga sering keluar di musim hujan. Kemudian apalagi hewan yang sering keluar di musim hujan? Katak atau kodok. Kemudian ada kelabang, ya, dan banyak lagi yang lain. Kalian dapat mencarinya nanti, ya. Oke. Nah, pada saat musim hujan juga tanaman padi tumbuh subur. Kenapa? Karena tanaman padi membutuhkan banyak air. Nah, pada saat musim kemarau, petani menanam jagung, kemudian singkong, kemudian juga kacang-kacangan. Ya, oke. Nah, pada saat musim hujan, biasanya nelayan itu sulit mencari ikan. Kenapa? Karena ombaknya besar dan ikannya sulit dijaring. Oke, untuk selanjutnya kita akan jelaskan yang lebih banyak lagi. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat melaksanakannya. Oke,
Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa dan tetap belajar. Terima kasih.